Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Melanjutkan di bagian kedua yang berjudul KKN di Desa Hantu. Rumah itu hanya punya dua tiang utama di bagian depan. Dinding bagian depannya sudah ada yang retak. Catnya pudar. Tidak jelas sebelumnya dicat warna apa. Ada beberapa tanaman liar yang menjalar sampai ke dinding. Juga di dinding bagian lantai dapat ditemukan daun-daun kering berserakan. Bagian atas rumah itu membentuk dua huruf V yang terbalik. Sebagian gentingnya diselimuti lumut berwarna hijau. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah itu. Untuk sementara, Rini dan Jessica menggunakan lampu canting. Sebenarnya, Pak RT menawari mereka untuk menginap di rumahnya sehari atau 2 hari. Tetapi Rini menolak. Dia tidak mau merepotkan orang lain. Jadi, mereka harus membersihkan seluruh ruangan rumah sebelum ditempati. Untung saja Pak Marto berbaik hati meminjamkan alat-alat pembersih. Ia bahkan membantu mereka. Rumahnya cukup besar. Ada ruang tamu, 3 kamar tidur, dapur, dan 2 kamar mandi. Pak Marto menunjukkan sumur yang masih berair dan bisa mereka manfaatkan dengan menimbanya secara manual. Sedangkan kamar mandi satunya lagi kering dan memang sejak dari dulu tidak pernah digunakan oleh pemilik rumah. Di ruang tamu ada lemari tua berisi pernik-pernik gelas bercorak kerajaan Jawa kuno. Juga beberapa piring berwarna keemasan tertata rapi dalam lemari itu. Dinding ruangannya berwarna putih. Catnya sudah mengelupas. Ada coret-coret bekas spidol warna kuning di dinding ruang keluarga. Sebuah gambar anak kecil, ibu dan bapak. Dari gambar yang abstrak tersebut sangat jelas kalau itu adalah hasil coret-coretan anak kecil. Selesai membersihkan semua ruangan, Pak Marto lantas pamit. Ia meminjamkan mereka kasur dan bantal dari rumahnya, karena kasur di rumah kosong itu tidak layak pakai. Mereka tidur di kamar depan, dekat dengan ruang tamu. Di kamar itu ada sebuah lemari kayu yang sudah lapuk. Di dalam lemari itu, Rini menemukan sebuah album foto keluarga yang sudah usang. Ia membuka lembar demi lembar album foto yang menggambarkan kebahagiaan sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan seseorang anak perempuan. Rini meraih sebuah foto yang menarik perhatiannya. Foto itu menggambarkan seorang anak perempuan kisaran umur 5 tahunan yang tengah berlari sambil merentangkan tangan hendak memeluk ayahnya yang sudah siap menangkap pelukan itu. Sementara ibunya tengah berlari kecil mengejarnya sambil tersenyum bahagia. "Mereka terlihat sangat bahagia ya, Rin," kata si Jessica sambil memegang lampu canting, membuyarkan perhatian Rini. "Iya Jess, kayaknya bahagia banget. Oh ya, kita tadi lupa nanya siapa pemilik rumah ini." Besok deh kita tanyanya," ujar si Jessica. Kemudian Jessica meringsut, mencantolkan kembali lampu canting ke dinding. Ia membuka kopernya, lalu mengeluarkan satu bundel foto-foto artis Korea kesayangannya. Ada foto Sehun, Lee Min Ho, Kim Jong In,
Hong Jitao, dan masih banyak lagi. Kemudian ia menggodok tas ransel dan mengeluarkan sebuah lem. Satu persatu foto artis Korea itu ia olesi dengan lem, lantas menempelkannya di dinding. "Serius lu, Jess?" tanya si Rini keheranan sambil terus memperhatikan Jessica yang masih sibuk menempelkan foto artis Korea kesayangannya. "Ya, mereka harus ikut kemanapun gue pergi. Nih ya, percaya atau enggak, selain gue ngefans banget sama artis Korea, foto-foto mereka tuh bawa keberuntungan banget buat diri gue." "Alah, terserah lu aja deh, gue ngantuk mau tidur." Selang beberapa menit, Rini sudah mendengkur tidur dengan pulas, sementara Jessica masih sibuk menempelkan foto-foto. "Rini, tega banget sih lu ninggalin gue." Dia menyongkakkan tubuh Rini. "Duh, ngantuk, Jess. Udah, lu tidur kek," kata Rini dengan mata yang masih terpejam sambil menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Segera Jessica merapatkan selimutnya, mencoba untuk tidur. Dan saat itu pula ia mengendus bau bangkai yang aromanya sama persis dengan yang ia endus di dalam angkot. Jessica menggoyangkan bahu Rini sambil ketakutan. Tetapi Rini tidur sangat nyenyak dan susah sekali dibangunkan. Sialnya, Jessica malah kebelet pipis. Ia coba menahannya, tetapi tidak bisa. Beberapa kali ia minta Rini untuk mengantarnya ke kamar mandi, namun tetap saja Rini susah dibangunkan. Terpaksa ia membersihkan diri pergi ke kamar mandi sendirian. Malam itu bau bangkai semakin menguar memenuhi ruangan rumah. Perlahan Jessica melangkahkan kakinya menuju kamar mandi sambil membawa lampu canting. Ia melihat kiri kanan ruangan keluarga. Sudah ada dinding yang retak dan berlumut. Kemudian tidak sengaja pandangannya mengarah ke mulut pintu kamar kedua. Sangat gelap dan tidak ada pintunya. Ia merinding lalu mengusap pundak belakangnya. Ia mematung sejenak. Ada 2 pintu kamar mandi di hadapannya. Jessica berusaha mengingat-ingat kamar mandi yang masih bisa digunakan. Ia yakin yang sebelah kanan. Segera dia masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Di dalam kamar, ia mengarahkan lampu canting ke segala arah sambil mendongakkan memperhatikan kondisi kamar mandi itu. Ada sebuah sumur berbentuk bulat, dibangun menggunakan batu bata. Di atasnya ada sebuah tiang dari besi untuk menahan katrol, sebuah alat yang digunakan untuk menimba air. Tali sumurnya terbuat dari karet berwarna hitam. Terlihat masih kuat untuk menimba air. Sedangkan embernya berukuran kecil, mungkin hanya berisi 4 gayung air. Dinding kamar mandi terlihat sangat usang. Bahkan di sela-sela retakan dinding sudah tumbuh tanaman liar. Sarang laba-laba menjuntai di sudut atas ruangan. Lantainya kering. Keramik berwarna putih namun sangat kotor. Sudah ada retak-retak di sana ke sini, membuat Jessica harus hati-hati melangkah karena bisa melukai kakinya. Ia letakkan lampu cantingnya di pinggir sumur. Pelan-pelan ia lemparkan ember ke dalam sumur dan mulai menimbanya. Setelah selesai buang air kecil, ia melemparkan kembali ember ke dalam sumur dengan maksud membersihkan lantai di kamar mandi. 1 ember air berhasil diangkat. Ia siramkan ke sudut-sudut lantai. Ia lemparkan kembali embernya ke dalam sumur. Tetapi saat hendak diangkat lagi ke permukaan, ember itu seperti tersangkut sesuatu. Ia coba sekuat tenaga menariknya, tetapi tidak bisa. Ia arahkan cahaya lampu canting ke dalam sumur itu.
Tampak genangan air bergoyang-goyang dan embernya masih tenggelam. Jessica berdecak kesal. Ia harus mengangkat ember itu ke permukaan. Kalau tidak, besok dia tidak bisa mandi. Ia kembali menarik tali sumur itu sekuat tenaga dan untungnya berhasil. Anehnya, beban ember yang ditariknya semakin berat dari yang sebelumnya. Wajahnya meringis, mengeluarkan semua tenaga yang ia punya. Perlahan tapi pasti, ember itu naik ke permukaan dan Jessica berteriak sekencang-kencangnya. Ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Di atas ember itu ada sesosok anak kecil berkepala botak. Badannya putih, tersenyum mengerikan ke arah Jessica. Ya, itu adalah tuyul. Keesokan paginya, Jessica siuman. Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Sementara Rini mengelus-elus punggungnya temannya sambil sesekali menyuapi bubur hangat. Ia coba menenangkan Jessica yang masih ketakutan. Mulai hari itu, Rini pun berjanji akan menemani Jessica ke kamar mandi. Setelah selesai sarapan, Rini menyiapkan berkas kuesioner penelitiannya. Hari ini, dia akan berkeliling untuk menanyakan kepada warga tentang pola hidup sehat. Rini mengenakan jaket jeans berwarna hitam dan syal biru tipis, sedangkan Jessica mengenakan hoodie hijau karena cuaca di desa Balagadang lumayan dingin. Jalan di desa juga mulai rusak. Rini dan Jessica harus berhati-hati saat melangkah, sebab banyak ujung batu yang tajam dan bisa saja melukai kaki mereka yang hanya memakai sandal. Ada beberapa anak kecil yang sedang bermain bola di halaman rumah. Mereka memperhatikan Rini dan Jessica yang melintasi halaman. Rini juga melihat ibu-ibu yang sedang sibuk menyapu halaman rumah dengan sapu lidi. Sesekali Rini mengangguk agar terlihat sopan. Ia juga berpapasan dengan bapak-bapak yang memikul cangkul hendak ke kebun. Kebanyakan rumah di desa Balagadang berbentuk rumah panggung dengan atap ijuk yang terkesan masih sangat tradisional. Hampir di depan setiap rumah ada pohon jambu batu. Mungkin saja warga senang mengkonsumsi jambu batu, pikir si Rini. Seharian mereka berkeliling. Warga sekitar cukup bersahabat saat diminta jawaban oleh Rini. Tetapi ada hal aneh yang Rini perhatikan dari warga desa. Mereka semua mengenakan gelang berwarna putih yang terbuat dari sobekan kain. Tetapi Rini tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak ambil pusing. Ia hanya ingin fokus pada penelitiannya. Setelah beres, ia ingin cepat pulang. Rini merasa cukup untuk kuesioner di hari ini. Ia mengajak Jessica pulang ke penginapan. Namun di perjalanan pulang, mereka berdua dihadang oleh seorang lelaki gendut. Kepalanya botak, gigi depannya ompong, badannya bau telur busuk. Lelaki itu membentangkan tangannya sambil melotot. "Wahai leluhur kami, lindungi kami dari kuntilanak," kata lelaki itu sambil memuncratkan air liur. "Woi, jangan ganggu mereka!" Seorang pemuda berambut sebahu mengusir lelaki menjijikan itu. "Kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan, Mbak?" tanya lelaki itu. "Iya mas, kami baik-baik saja. Terima kasih udah ngusir lelaki itu," timpal si Jessica. "Kenalin, aku Arya, warga sini." Lelaki tadi namanya Karno. Dia satu-satunya orang gila di desa ini. "Aku Jessica mas, dan ini Rini temanku. Kami sedang melakukan penelitian di sini." "Iya mas, sekali lagi terima kasih sudah nolongin kami ya mas," sambung si Rini. "Iya, sama-sama. Emang kalian tinggal di mana?"
di rumah kosong dekat pantai, Mas. Kenapa ya, Mas? Hah? Serius? Siapa suruh kalian tinggal di sana? Arya kaget mendengar jawaban Rini. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke kiri ke kanan, mencari dari mana sumber suara anak kecil tadi. Sementara itu, Rini juga penasaran dengan apa yang dilakukan warga desa di pantai. Segera ia mengambil payung di kamarnya, lalu mengendap-endap ke luar rumah mengikuti rombongan warga. Di tengah hujan deras, ia melangkah dengan hati-hati sambil sesekali bersembunyi di balik pepohonan. Senter kecil yang ia bawa cukup untuk menerangi langkahnya. Rombongan warga sangat khidmat membaca mantra sambil terus melangkah gontai ke pantai. Sesampainya di sana, Rini bersembunyi di balik semak-semak tanaman pandan yang tumbuh di pinggiran pantai. Ia mengintip warga dari celah daun pandan. Lalu Rini melihat mereka bersimpu menghadap laut lepas. Di sana, seorang lelaki berdiri sambil membawa kepala kerbau. Ia menghanyutkan buah-buahan dan nasi tumpeng, kemudian mengambil kepala kambing dan melemparkannya ke dalam gua yang dekat dengan bibir pantai. Dari kejauhan itu, Rini mendengar suara lengkingan ayam yang dicekik lehernya. Lalu lelaki itu berdiri kembali, lantas melemparkan ayam-ayam hitam itu ke tengah laut. Sesaat sebelum Rini hendak pulang, seorang lelaki dan menjijikan mengagetkannya dari belakang. Lelaki itu yang ia jumpai tadi siang. Lindungi kami dari kuntilanak, wahai leluhur kami, kata lelaki itu dengan tubuh yang basah kuyup. Rini tidak menghiraukannya dan bergegas lari menembus hujan deras. Sesampainya di rumah, ia menemukan hal aneh lagi. Ada bercak darah di lantai. Bercak darah itu menjalar dari pintu depan sampai ke kamar mandi yang tidak bisa digunakan. Perlahan, Rini mengikuti arah bercak darah dengan hati-hati. Sesekali ia mendengar petir menyambar dari kejauhan. Rini mulai tegang. Ia membuka perlahan pintu kamar mandi tua itu, menyorotkan senter, dan melihat ada bercak darah di dinding sumur. Napasnya terengah-engah sambil perlahan mengarahkan cahaya senter ke mulut sumur. Rin? Ia kaget, lalu menoleh ke belakang. Anjir, lu ngagetin gua aja, Jess, kata Rini sambil berdecak kesal. Ayo, anterin aku pipis, pinta si Jessica. Yaudah ayo. Sebelum meninggalkan sumur tua, Rini sempat menyorotkan senternya, dan anehnya, bercak darah itu hilang. Bukan hanya di sana saja, tapi bercak darah yang tadi ia lihat di lantai ruangan rumah juga hilang. Ini sangat aneh.